Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sebelum ini pelajarannya apa aja? Matematika, Bu. IPS, Bu. Inggris. Sebelumnya Ibu akan presentasi dulu ya. Bintang Ayu, hadir Bu. Rafiani, hadir Bu. Aisyah hadir Bu. Isma, hadir Bu. Lori, hadir Bu. Sasmita, hadir Bu. Oke, hadir semua ya. Nah, hari ini pelajaran mengenai layanan konseling ya. Tapi kita di bimbingan klasikal ini akan mempelajari mengenai sukses belajar di era digital. Nah, sebelum itu Ibu akan tanya mengenai hobi dari kalian masing-masing. Siapa yang mau menyampaikan hobinya? Saya. Silakan, Korin. Membaca, Bu. Membaca apa? Novel, buku, Novel yang fiksi, Bu. buku pelajaran suka baca juga. Suka fiksi dan fiksi untuknya, Bu. Gitu. Oh iya. Ada lagi? Saya Bu. Hobinya apa? Memasak. Oh, masak. Sukanya masak apa? Masak yang simpel-simpel aja sih, Bu. Masak Sayur-sayur yang begitu. Oh iya. Yang lain ada lagi? Apa? Mancing, Bu. Oh, mancing. Suka mancing? Mancing ikan? Iya. Oke. Langsung saja Ibu akan memberikan PPT. Untuk materi hari ini. Nah, kita akan membahas mengenai sukses belajar di era digital. Dalam konteks pada masa sekarang kan sudah banyak menggunakan media-media digital dalam hal apapun ya. Iya. Nah, yang pertama mengenai tren era digital. Nah, di era revolusi industri ini di mana perkembangan teknologi digital seperti yang saya bilang tadi luar biasa pesat ya perkembangannya. Jadi itu kita sebagai saya sebagai guru maupun kalian sebagai peserta didik harus lebih kreatif dalam menggunakan mengikuti perkembangan digital tersebut untuk keberlangsungan pembelajaran di sekolah maupun di rumah. Kemudian ada yang namanya literasi digital. Nah, literasi digital itu ada di sekolah dan juga di rumah. Yang di sekolah itu bisa dengan komunikasi dengan guru atau dengan teman kalian menggunakan media sosial. Pastinya kalian memiliki contoh sederhananya yaitu nomor WhatsApp atau aplikasi WhatsApp untuk berkomunikasi dengan teman kalian. Kemudian kalau untuk guru, dengan guru itu kalian biasanya juga bisa mengirimkan melalui email atau Google Drive, upload di Google Classroom, di e-learning dari sekolah itu. Kemudian yang kedua ada literasi digital di rumah, yaitu melakukan penulisan dengan menggunakan browser, menggunakan laptop, handphone yang tersambung ke internet tentunya. Bisa untuk mencari tugas, kalian gunakan untuk membrowsing pelajaran yang belum kalian pahami di sekolah mungkin atau sesuatu yang lain. Oke, yang selanjutnya yaitu digital e-learning sebagai basis pendidikan 4.0. Nah, ada 3 hal penting sebagai persyaratan kegiatan belajar elektronik atau e-learning. Yang pertama itu kegiatan pembelajaran dilakukan melalui pemanfaatan jaringan. Dalam hal ini pada pemanfaatan di internet untuk bisa untuk browsing dan lain-lain. Kemudian yang kedua tersedianya dukungan layanan belajar yang dapat dimanfaatkan oleh peserta belajar. Contohnya yaitu ada flash disk, CD, atau bahan cetak. Kemudian yang ketiga itu tersedianya dukungan layanan tutor yang dapat membantu peserta belajar bila mengalami kesulitan seperti video pembelajaran di YouTube. Nah, selanjutnya perbedaan dari e-learning dengan pembelajaran konvensional itu ada 3, yaitu pada kemandirian belajar, penyelesaian masalah, dan juga memperluas referensi siswa. Di mana pada saat pembelajaran konvensional kalian hanya berpatokan pada
penjelasan guru. Nah, sedangkan kalau menggunakan e-learning ini kalian bisa bebas mengeksplor segala macam di internet, itu tidak berpatokan hanya pada guru. Selanjutnya, pastinya ada dampak positif dan dampak negatif pada digital ini. Yang dampak positifnya saya akan menyebutkan beberapa saja. Yang pertama, informasi yang dibutuhkan pasti dapat lebih cepat diakses. Kemudian yang kedua, tumbuh inovasi dalam berbagai bidang dan berorientasi pada teknologi digital yang memudahkan proses dalam pekerjaan atau pembelajaran kita. Kemudian munculnya media massa berbasis digital, khususnya media elektronik seperti kalau sekarang itu ada Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Kemudian ada meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian munculnya berbagai sumber belajar seperti perpustakaan online, media online, diskusi online, video pembelajaran YouTube tadi yang saya sebutkan secara online. Kemudian selain dampak positif ada juga dampak negatifnya pastinya. Yang pertama itu ada ancaman pelanggaran hak kekayaan intelektual atau HKI. Itu bersangkutan dengan data privasi dari masing-masing orang. Kemudian ada ancaman terjadinya pikiran pintas di mana anak-anak seperti terlatih untuk berpikir pendek karena seperti menggantungkan pikiran mereka tuh gampang untuk menyepelekan ada mungkin yang penting mencari saja di internet dan hanya digunakan begitu saja. Jadi itu tidak menggunakan teknologi informasi secara maksimal. Kemudian, belajar daring. Ada yang belajar daring atau online di era digital. Di era digital ini sudah banyak jenis belajar daring yang sangat membantu siswa untuk belajar secara mandiri. Yang pertama, dalam belajar daring atau online ini tuh kita tuh menjadi tidak berpikir secara konvensional, yaitu belajar tidak harus di dalam kelas, belajar tidak harus bertemu, belajar tidak harus datang ke sekolah dan lain sebagainya ya. Kemudian, dalam belajar daring atau online di era digital ini memiliki keuntungan untuk siswa. Yang pertama itu kebebasan belajar. Seperti tadi kalian bisa mengeksplor segala macam pengetahuan di internet, tidak harus di kelas. Kemudian adanya interaksi. Yang ketiga keterbukaan, dan empat keragaman. Yang kedua adanya interaksi. Kalian bisa berdiskusi secara online itu bisa tidak harus bertemu. Kemudian ada keterbukaan dan juga keragaman. Di keragaman ini banyak aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk belajar secara daring. Kemudian, ini ragam teknologi pembelajaran apa yang digunakan untuk menunjang pembelajaran di kelas di sekolah, misalnya portal rumah belajar, televisi edukasi, radio suara edukasi, yang pembelajaran dan lain sebagainya. Itu bisa dalam pembelajaran online itu ada video belajar, mengunduh materi belajar, dan juga penghargaan atau reward. Guru bisa memberikan poin kepada siswa setelah menyelesaikan tugasnya. Itu bisa untuk membuka konten khusus, misalnya gurunya memiliki konten premium, itu bisa diakses oleh siswa yang memiliki poin-poin tersebut. Selanjutnya ada tips belajar daring atau secara online ini bagi siswa kalian. Yang pertama, jika seperti kemarin kita ada COVID, itu kan kita semua sekolah, semua instansi itu belajar di rumah, atau yang bekerja juga WFH ya. Itu ada tips biar supaya kalian itu tetap semangat di dalam mencari pengetahuan. Biar kalian tetap semangat ya untuk belajar, terus belajar. Yang pertama itu pastinya mandi pagi, biar kalian itu fresh, tidak mengantuk pada saat pelajaran. Itu pasti menggunakan Zoom, pasti kalian malas-malasan atau masih mengantuk bangun tidur. Kemudian ada siapkan ruangan yang nyaman, kalian siapkan meja yang digunakan seperti laptop atau HP. Kemudian menyiapkan materi dengan baik. Kalian jangan dibuat untuk ditinggal-tinggal supaya kalian tuh paham. Kemudian buat catatan pengingat. Walaupun secara online kan kita harus mencatat apa yang disampaikan oleh guru. Kemudian jangan duduk terlalu lama. Jika pembelajaran tersebut terlalu lama, kalian bisa sebentar untuk berdiri, meregangkan otot itu boleh. Kemudian kelola stres.
pelajaran di secara online seperti itu kan buat menyenangkan saja. Nah setelah ini gua akan menampilkan sebuah video, kalian lihat dan juga nanti simpulkan atau memberikan pendapat mengenai video tersebut. Siap. Hai guys, hari ini aku mau jogging di sekitar rumahku. Kalian jangan lupa olahraga juga ya. Hai guys, aku sekarang udah selesai jogging. Sekarang aku mau cari sarapan. Lihat deh ya, tadi pagi ada yang ngirim ini ke rumahku. Dan aku juga nggak tahu itu dari siapa, nggak ada alamat pengirimnya, nggak ada nama pengirimnya juga. Nah, itu yang aku mau bilang sama kamu. Kamu sadar nggak sih, di storymu tadi pagi, kamu nggak sengaja ngeliatin alamat rumahmu. Nomor yang di depan pagar itu, sama kamu juga ngeliatin lingkungan sekitar rumahmu. Kan aku udah bilang berkali-kali sama kamu, jangan keseringan upload story. Bisa jadi orang-orang tahu alamatmu dari story-storymu itu, karena privasimu udah kebuka di publik. Sadari privasi data, jaga diri Anda. Thinking before posting. Nah kalian sudah melihat video yang diberikan ya. Siapa yang mau memberikan pendapat mengenai video tersebut? Saya Silakan untuk kalian. baik, makasih Bu. Jadi menurut saya di video ini tuh udah bagus. Dia mau berusaha untuk hidup sehat, tapi sayangkan dia oversharing Bu, terlalu cepat memutuskan untuk memposting sesuatu tanpa berpikir terlebih dahulu Bu. Jadi itu kan kayak membahayakan diri sendiri ya. Jadi untuk kita itu boleh sharing, boleh memposting sesuatu, tapi sebaiknya kita tuh harus melihat dulu apakah yang kita posting itu baik, apa buruk gitu, terus dampaknya kita tuh apa. Ya Bu. Silahkan Mbak Isna. Jadi menurut saya dari video tersebut itu membuktikan bahwasanya privasi dari seseorang itu sangat penting untuk dijaga Bu. Jadi kalau misalkan kita itu melakukan suatu aktivitas ataupun identitas kita itu tidak boleh sembarangan kita posting ke orang lain karena akan berdampak buruk bagi kita juga. Begitu. Saya ingin menambahkan Bu, saya setuju dengan teman-teman bahwa hal-hal seperti identitas kita, privasi kita itu tidak boleh disebarluaskan secara apalagi di sosial media gitu ya. Terus secara global, terus kalau bisa sebelum memposting akun itu kita harus mengecek dulu. Jadi apakah ada nih, contoh tadi kan ada rumahnya, nomor rumah itu tidak boleh terlihat kalau bisa seperti itu. Nah pastinya kemarin kalian pada saat pernah mengalami COVID kemarin ya, dan itu belajar di rumah. Nah ibu akan menanyakan pengalaman kalian nih selama pembelajaran secara online dan juga kesulitan yang kalian alami. Bisa perwakilan satu atau dua orang untuk menyampaikan pengalaman tersebut. Saya Bu, saya pada saat pembelajarannya pas COVID itu tuh ada kesulitan, terutama di ini Bu, apa namanya, kan kadang suka ada kendala sinyal ya Bu. Jadi itu kan
karena penjelasan guru itu suka putus-putus gitu loh, jadi tidak bisa menyimak penjelasan guru itu dengan jelas. Saya ingin menambahkan, jadi sama seperti Lintang, masalahnya itu di sinyal dan juga kuota. Jadi waktu itu beberapa jadi waktu itu guru BK mendata siswa-siswa yang kayak kurang mampu, jadi memberikan bantuan kuota gratis pada kami. Nah, yang kita dapat ambil dari pembelajaran mengenai bimbingan klasikal sukses belajar di era digital hari ini, yaitu pastinya kalian harus bijak dalam menggunakan media sosial atau media digital yang lain. Yang tentunya kita tidak dapat menghindari dari perkembangan digital tersebut. Jadi, untuk sukses belajar di era digital ini, kalian itu membutuhkan kombinasi antara memanfaatkan teknologi dengan tepat dan juga pengembangan keterampilan belajar mandiri kalian sendiri, serta kalian harus memiliki motivasi dan juga fokus yang tinggi. Kemudian kalian juga bisa atau mencari motivasi dari lingkungan sekitar seperti dari orang tua dan juga guru serta teman. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, gua akan memberikan kertas yang kalian harus isi mengenai evaluasi berdasarkan